bagaimana dampak putusan MK terhadap putusan Mahkamah Konstitusi? Nggak ada dampaknya sama sekali. Kalau terhadap putusan loh ya, nggak ada dampaknya sama sekali. Apakah putusan 90 yang ditengarai itu cacat prosedur, kemudian dianggap batal? Tidak. Putusannya tetap sah secara hukum, dan dia berkekuatan final dan mengikat. Nah, yang berdampak adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Konstitutor, kembali lagi di episode kali ini bersama dengan saya Mita Oktavia, yang nantinya di sini kita akan membahas salah satu isu ketatanegaraan yang cukup krusial dan sampai saat ini masih menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat, yakni terkait dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya dalam pelanggaran etik hakim yang dilakukan dalam putusan 90 terkait dengan batas usia capres dan cawapres. Tentunya kali ini saya sudah bersama dengan narasumber kita yang luar biasa, yakni di samping saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Lutfil Ansori MH, yang mana beliau ini merupakan salah satu peneliti di Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi UIN Sunan Ampel Surabaya dan merupakan salah satu tokoh akademisi yang fokus dalam bidang ketatanegaraan. Baik Bapak, selamat sore. Selamat sore. Ya, jadi memang nantinya kita akan menyinggung terkait dengan putusan MK itu, Pak. Ya. Namun sebelum itu, Pak, sebelum putusan itu dikeluarkan, memang masyarakat itu sudah dihebohkan, bahkan ramai di media terkait dengan penyataan Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam sebuah seminar di salah satu universitas di Semarang. Jadi beliau itu mengatakan sudah saatnya anak muda yang memimpin. Padahal dalam hal itu beliau sedang menangani perkara terkait dengan batas usia capres dan cawapres. Tentunya hal ini jelas tidak etis dalam kode etik hakim. Nah, kalau menurut pandangan Pak Lutfil, dari kacamatanya Pak Lutfil sendiri, sebelum kita menelisik jauh ke arah yang lebih dalam, mungkin bisa ditanggapi Pak, sejauh mana pelanggaran kode etik hakim MK dalam putusan 90 terkait dengan batas usia capres dan cawapres. Ya. Baik, Mbak Mita. Jadi setiap hakim itu kan diatur dan dibatasi oleh kode etik, ya. Termasuk hakim konstitusi itu ada kode etik yang harus dipatuhi. Nah, misalnya dalam kasus yang tadi disebutkan oleh Mbak Mita, apakah itu pelanggaran kode etik? Nah, dalam sejauh mana pelanggaran kode etik itu catatannya adalah apakah ada kode etik yang dilanggar atau tidak. Nah, salah satu yang kita lihat misalnya di dalam kode etik hakim konstitusi itu tidak boleh mengomentari putusan. Hakim konstitusi dilarang mengomentari putusan atau perkara yang sedang diadili. Nah, kasusnya Pak Hakim Konstitusi Anwar Usman, kalau kasusnya benar demikian, maka menurut saya itu bagian dari pelanggaran kode etik. Gitu. Oke Pak, jadi memang pelanggaran kode etik ini sudah sangat intens dan memang sudah sangat telanjang di mata publik. Nah, sehingga hal itu akan jelas pastinya akan menurunkan citra atau legitimasi MK sebagai lembaga yang independen, yang kemudian dalam putusan MK itu ditindaklanjuti terkait dengan sanksi yang diberikan kepada Hakim Konstitusi, terutama Hakim Konstitusi Anwar Usman, berupa pencopotan jabatan sebagai Ketua MK. Nah, kalau menurut Pak Lutfil ini, apakah sanksi tersebut sudah sangat setimpal dengan perilaku yang diperbuat? Apalagi untuk hakim terlapor yang lainnya kan juga hanya diberikan sanksi berupa teguran lisan. Nah, sanksi untuk pelanggaran kode etik hakim itu kan diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi itu. Bisa berupa pemberhentian, bisa berupa pemberhentian jadi hakim ya maksud saya, atau pemberhentian dari jabatan. Nah, bisa juga teguran lisan, teguran tertulis gitu. Nah, kalau yang dipertanyakan tadi soal sanksi itu apakah sudah tepat atau belum, kalau saya sendiri berpandangan tidak tepat ya kalau sanksi. Mungkin ada sebagian orang yang sudah mengatakan itu pas, tapi kurang berat
Kalau pelanggarannya itu pelanggaran berat, kan sanksinya harus diberhentikan. Jadi menurut saya mestinya diberhentikan sebagai hakim konstitusi, bukan diberhentikan dari jabatan ketua Mahkamah Konstitusi gitu. Kalau kalau saya begitu. Nah, dan tadi yang disebut oleh Mbak Mita kan pelanggaran etiknya sudah begitu telanjang. Ya betul, kan itu sudah terlihat di dalam putusan MK-MK ya. Nah, itu kan sudah disebutkan beberapa pelanggaran dan persidangan pun kan juga sudah telanjang di situ pelanggarannya dalam bentuk apa. Nah, karena itu hemat saya kalau misalnya pelanggarannya itu kategori pelanggaran berat, menurut saya yang tepat diberhentikan sebagai hakim konstitusi, bukan diberhentikan sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Saya begitu. Namun begini Pak, karena memang yang dalam PMK itu memang terteranya kan sanksi hanya sebatas seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari Bapak untuk ke depannya seperti apa terkait sanksi untuk menanggapi dan terkait hal-hal yang seperti itu. Ya, ini konteksnya bukan soal diaturannya. Diaturannya sebenarnya kan sudah clear. Kalau pelanggaran berat, sanksi sampai sanksi yang terberat adalah diberhentikan sebagai hakim konstitusi. Nah itu. Nah persoalannya adalah sejauh mana MK-MK berani untuk betul-betul menegakkan itu. Nah kalau sanksinya sebatas hemat saya, sebatas pemberhentian sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, di mana itu yang dilakukan adalah pelanggaran kode etik berat, pelanggaran berat begitu, menurut saya tidak tepat. Mestinya pemberhentian sebagai hakim konstitusi. Gitu. Baik Pak, memang kan ini memang kita sudah menyadari bahwa ini merupakan pelanggaran berat dengan konsekuensi yang mungkin kurang setimpal dengan apa yang telah diperbuat. Nah, untuk menjawab kegelisahan masyarakat yang mana kita sedang berada dalam situasi di mana kita tahu Pak, kalau misalkan putusan MK itu bersifat final and binding, dalam arti tidak bisa diganggu gugat. Nah, dengan keluarnya putusan MK-MK ini, bagaimana sih Pak dampak putusan MK-MK ini terhadap status hukum putusan MK tersebut? Apakah nantinya putusan tersebut, putusan 90 tentang batas usia capres dan cawapres itu masih berkekuatan hukum, mengingat secara prosedur itu kan sudah cacat itu karena adanya pelanggaran etik hakim. Ya, pertama bagaimana dampak putusan MK-MK terhadap putusan Mahkamah Konstitusi? Gak ada dampaknya sama sekali. Kalau terhadap putusan loh ya, gak ada dampaknya sama sekali. Apakah putusan 90 yang ditengarai itu cacat prosedur, kemudian dianggap batal? Tidak. Putusannya tetap sah secara hukum dan dia berkekuatan final dan mengikat. Nah, yang berdampak adalah terhadap perilaku hakim. Gitu. Jadi, misalnya ada pelanggaran etik dalam proses pengambilan putusan, itu tidak mempengaruhi kekuatan putusan final and binding tadi. Jadi putusannya tetap bersifat final dan mengikat. Nah, memang di sini kalau kita berbincang lebih jauh, titik krusial berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu. Kenapa? Kalau putusannya itu diambil melalui proses yang tidak tepat, tidak benar, lalu kemudian menghasilkan putusan yang tidak tepat dalam konteks kebutuhan ketatanegaraan, tidak ada upaya untuk mengoreksi putusan itu. Nah, akan berbahaya itu. Tetapi final and binding tadi itu tidak dipengaruhi oleh prosesnya yang misalnya didapati ada pelanggaran kode etik. Jadi singkatnya Mbak Mita, saya mau mengatakan bahwa putusan MK-MK itu tidak punya dampak terhadap putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi tetap berlaku final dan mengikat. Inkasu putusan 90 itu ya, 90 XXI 2023. Jadi memang bisa dipakai gitu Pak. Bisa, implikasinya dari putusan tersebut tidak batal dan iya, tidak batal, sah secara hukum. Jadi sah secara hukum, nggak ada batalan. Nah, tadi kan saya sebut, kalau kita berbincang lebih jauh soal ini kan di situ titik lemah berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Kalau ada putusan yang tidak baik, kan tidak ada upaya hukum untuk mengoreksi putusan itu. Nah, karena itu dalam beberapa kesempatan saya mengusulkan agar putusan Mahkamah Konstitusi itu dilakukan koreksi oleh putusan berikutnya terhadap kasus yang berkaitan. Gitu. Jadi memang itu harusnya kita memunculkan gagasan akan hal itu gitu Pak untuk. Enggak, maksud saya begini,
Kalau misalnya putusan Mahkamah Konstitusi ini dianggap tidak sesuai, maka ketika MK mengadili perkara yang sama, putusan ini bisa dikoreksi dengan putusan yang berikutnya. Salah satu upaya yang bisa ditempuh MK itu untuk memperbaiki bahwa putusan ini tidak tepat. Nah, tapi pelanggaran dari proses pengambilan putusan, pelanggaran etiknya itu dari proses pengambilan putusan itu tidak mempengaruhi sama sekali terhadap eh, kekuatan final and bindingnya putusan Mahkamah Konstitusi itu. Jadi memang sobat konstitutor, jadi memang putusan MK ini tidak berdampak pada putusan MK. Jadi putusan MK itu tetap diberlakukan secara konstitusional. Nah, mungkin cukup dengan penjelasan yang Pak Lutfi berikan. Mungkin ini sudah menjadi ketetapan yang diberikan oleh putusan MK menyikapi hal itu. Dan dengan penjelasan ini mungkin cukup ya menjawab kegelisahan masyarakat di kalangan publik terkait dengan bagaimana nanti implikasi dari putusan ini. Nah, mungkin untuk mengakhiri podcast kali ini, mungkin Pak Lutfi bisa memberikan closing statement-nya. Oke, masyarakat tetap harus percaya, menurut saya harus percaya terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the Constitution. Kita tetap harus percaya bahwa Mahkamah Konstitusi bisa bekerja profesional terlepas ada kasus ini. Nah, di internal Mahkamah Konstitusi sudah ada mekanisme pengawasan melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Karena itu kita harus tetap dorong agar Mahkamah Konstitusi tetap bisa berjalan sesuai yang seharusnya dalam kerangka penegakan konstitusi. Yang kedua, kita harus tetap awasi Mahkamah Konstitusi agar tidak terjebak pada pusaran politik. Baik. Karena tadi Pak Lutfi juga sudah memberikan closing statement-nya, kita cukupkan podcast pada episode kali ini. Mungkin kita akan bertemu kembali di episode selanjutnya dan salam konstitusi. Sekian dan terima kasih.